welcome back in my channel The Reka Kumalantang Family. Well, hari ini saya mau buat konten sesuai dengan judul cara mempersiapkan untuk menyapi anak. Artinya mempersiapkan anak untuk pisah dengan kita, jadi tidak lagi menyusui. Dan pasti kalau bicara tentang tidak lagi menyusui, itu suatu hal yang wow, karena untuk membuat anak tidak lagi menyusui itu suatu tantangan sendiri, karena beda anak beda karakter. Ada anak yang ketika ketika berhenti menyusui, dia mau untuk minum susu yang disiapkan. Tapi ada anak yang enggak, dan anak saya yang kedua itu, anak pertama sampai anak yang kedua itu tidak biasa dengan susu kemasan. So, murni semua susu ASI. Next, setiap 3 cara itu mempersiapkan untuk menuju pada menyapi anak. Yang pertama, bulatkan hati, tetapkan hati kalau benar-benar mau menyapi anak. Karena pengalaman, kalau kita belum siap untuk menyapi anak, bisa saja misalnya anak kita jauh, hari ini kita pisah karena ketidaksiapan kita untuk menyapi anak kita, maka bisa saja jadi dia kembali menyusui lagi, karena itu banyak terjadi seperti itu. Sesuai dengan apa yang saya lihat, saya saksikan, dan itu pengalaman saya lihat, ternyata ada yang kalau belum siap hatinya untuk menyapi anak, oleh karena ikatan batin ibu dan anak, kadang-kala tidak tega, dan ya seperti itulah, dan lain sebagainya. Pokoknya yang pertama itu harus siapkan hati, benar-benar sudah tekad bulat untuk pisah dengan anak, yaitu tidak lagi menyusui. Next, tips yang kedua, konsultasi dengan suami. Karena kalau kita mau menyapi anak, ada saja hal yang terjadi. Yang pertama pasti misalnya kita merasa kesakitan, payudara kita membengkak dan lain sebagainya, maka kadang sakit, kadang demam kan. Supaya kita tahu, kalau mau menyapi anak tuh ya begini, dia udah tahu konsekuensinya apa yang harus ia lakukan. Semua dipersiapkan secara betul-betul harus dipersiapkan, bukan hanya sekedar saya mau kasih berhenti anak menyusui, bukan langsung seperti itu. Semua dipersiapkan, semua dibicarakan supaya betul-betul ketika nantinya anak kita berhenti menyusui, tidak ada cekcok ini dan itu. Oke. Jadi kedua, konsultasi dengan suami. Next, yang ketiga, terakhir, yang ketiga itu caranya bagaimana. Saya, anak yang pertama, sekali saja dicoba untuk dikasih berhenti menetek, langsung waktu itu saya hanya gosok ampas kopi, gosok, dan dia tidak mau lagi menetek. Selesai.
cepat kan. Nah, yang sulitnya anak yang kedua ini agak berat, agak parah. Nah, parahnya tuh benar-benar parah. Dia dikasih apa saja, dikasih kopi, dikasih, sampai pernah saya coba itu kasih betadin, tapi nggak dikasih hisap ya, langsung dihapus, dibersihkan, dicuci sampai dia bersih, baru dikasih netek lagi anak. Sampai saya kasih betadin saja dia tetap mau menetek. Itu anak saya yang kedua. Sampai kami berpikir, nanti anak ini gimana kalau mau dikasih pisah, mau berhenti menetek, gimana ya? Maka jalan yang terakhir, dia dibawa ke oma opanya di kampung, dan kampungnya itu jauh. Kenapa saya pilih kampungnya yang jauh? Karena kalau di sana, misal kami di sini, perjalanan menuju ke sana itu butuh waktu kurang lebih 5 jam. Ketika anak itu dibawa ke sana, kita orang tua juga mikir, kalau mau ke sana terus cuman hanya lihat terus balik, oleh karena kami harus kerja, itu capeknya luar biasa. Ataupun anak itu ketika dia rewel, nggak mungkin kami yang di sini harus ke sana secepatnya, nggak mungkin. Jadi kalau dia bawa di sana, pasti oma opanya tetap harus bertanggung jawab untuk anak itu. Dan nyatanya karena ini baru terjadi, anak saya di sana sesuai dengan apa yang kita mau, dia udah nggak ingat lagi untuk menyusui, dan makannya sekarang udah lahap, minumnya juga baik, dan ya semoga sampai seterusnya seperti itu. Pesan saya dari semuanya itu adalah, saya menyapi anak saya di usia 11 bulan lebih. Kalau kita yang tidak punya pekerjaan, saya rasa kita bisa sampai 2 tahun. Makanya banyak yang bilang, kok nggak sampai 2 tahun, kok harus sekarang, karena anak kita masih butuh ini dan itu, oleh karena tuntutan pekerjaan, dan karena kita sekarang ini dalam satu pandemi COVID-19, maka tanggung jawab saya di luar itu ketika harus pulang, kemudian harus menyusui anak, takut nantinya anak kita yang kenapa-kenapa kan. So saya memilih untuk itu. Kenapa harus ada tips yang kedua, konsultasi dengan suami? Karena kita harus bicarakan nantinya akan seperti apa. Kalau tetap menyusui, maka sulit untuk bekerja di luar. Kalau kita harus berjumpa dengan anak, pulangnya berjumpa dengan anak, sekalipun kita membersihkan diri, tapi pada akhirnya tetap kita pada pikiran yang seperti itu. Nantinya bagaimana kalau kita datang ke rumah dan harus menyiapkan. So, bagi mereka yang tidak bekerja atau di rumah saja, tidak melakukan apa-apa, tugasnya hanya jadi ibu rumah tangga, harus bisa terus menyusui anak sampai di mana batas waktunya. Misalnya 2 tahun, ya oke, 2 tahun kita nyusui anak kita. Ataupun kalau suka yang lebih, ya terserah kita. Yang pasti kalau mereka yang punya pekerjaan, segala sesuatu harus dibicarakan. Itu kunci. Jadi pertama harus dari diri sendiri, kedua dibicarakan dengan suami, dan yang ketiga caranya bagaimana. Caranya ini yang agak sulit. So, terima kasih sudah menyaksikan konten saya. Semoga ini menginspirasi. Dan untuk cara ketika kita menyapi anak kemudian payudara kita bengkak, nanti ada di konten selanjutnya. Setelah ini saya akan buat konten itu, dan tetap nantikan, stay tune my channel The Rega Kemontang Family. Subscribe yang belum subscribe, tekan lonceng kanan untuk mendapatkan pemberitahuan. So, mohon maaf karena saya belum punya studio untuk buat YouTube sendiri, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.